Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Selasa 10 Mei 2022. Sektor pertanian terbukti mampu bertahan di masa pandemi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor pertanian masih menjadi penopang perekonomian masyarakat. Komisi 11 DPR RI terus mendorong optimalisasi komoditas pertanian, salah satunya dengan penambahan anggaran. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi 11 DPR RI mendorong optimalisasi komoditas pertanian, salah satunya lewat penambahan anggaran pengelolaan. Di sela-sela pertemuan dengan para stakeholder pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyampaikan, kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan harus mendapat perhatian khusus. Menurut Amir, masih banyak peluang dari industri pertanian untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Di Sulawesi Selatan ini kan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan sangat tinggi. Sehingga memang kalau misalnya pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten kota itu memberikan perhatian yang cukup serius melalui anggaran ke sektor pertanian, pasti akan berpengaruh secara signifikan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno. Ia menilai sektor pertanian menjadi sektor paling kokoh dan tidak terlalu terdampak signifikan akibat pandemi. Berbeda dengan struktur ekonomi nasional, di Sulawesi Selatan pertanian masih dominan dibanding perdagangan. Kalau di tempat lain kan manufaktur dan perdagangan. Di sini pertanian, artinya dalam kondisi pandemi, sektor pertanian kembali membuktikan sebagai sektor yang resilient, sektor yang tahan goncangan. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2021, data dari BPS menunjukkan sektor pertanian memegang peranan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Sulawesi Selatan dengan angka 1,29%. Dari Sulawesi Selatan, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota negara atau IKN harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Daerah bekas tambang di sekitar IKN harus segera direklamasi untuk mengembalikan kelestarian alam. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah menjamin lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik di wilayah pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke titik nol ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, publik berharap agar pembangunan IKN tidak banyak mengorbankan aspek lingkungan hidup, baik di kawasan pembangunan IKN maupun sekitar wilayah pembangunan. Menurut Luluk, pemerintah harus mampu menjamin terjaganya aspek lingkungan hidup untuk melindungi ekosistem yang selama ini ada. Selanjutnya, Luluk menekankan proses reklamasi daerah bekas tambang. Wilayah bekas tambang di sekitar lokasi pembangunan IKN perlu segera direklamasi sebagai upaya mengembalikan kelestarian alam. Kita juga ingin memastikan bahwa bekas-bekas tambang yang terutama di sekitar lokasi ataupun yang ada di wilayah Kalimantan Timur ini benar-benar dilakukan reklamasinya. Kita juga minta data nanti perusahaan-perusahaan yang tertib atau yang mematuhin aturan atau sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan reklamasi itu mana untuk diserahkan di Komisi 4 dan mana yang kira-kira juga perusahaan yang seharusnya sudah punya kewajiban untuk reklamasi tetapi juga belum melakukan. Komisi 4 juga mengapresiasi kegiatan Kementerian LHK yang sudah memulai menyemai tumbuhan endemik dan natif khas hutan Kalimantan. Komisi 4 berharap akan tercipta habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan satwa endemik tetap lestari. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Tanah Papua kaya akan sumber daya alam untuk bahan baku pembangkit listrik. Saat ini rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai 99%. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PLN yang telah gigih melakukan pembangunan kelistrikan di Papua. Kementerian ESDM memprioritaskan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk daerah 3T di Indonesia.
Hal ini menjadikan daerah Papua mendapat prioritas dalam energi listrik, target 100% rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022, dinilai telah dilaksanakan dengan baik oleh PT PLN. Dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosef mengatakan, tanah Papua kaya akan sumber daya alam untuk bahan baku pembangkit listrik. Hal inilah yang mendorong tingginya elektrifikasi untuk masyarakat Papua dan Papua Barat, yang saat ini diperkirakan mencapai hampir 99%. Penggerak listrik di luar tenaga fosil di sini cukup melimpah. Nah, maka untuk itu sekali lagi kami ingin menyampaikan ya artinya penghargaan kepada PLN yang sudah begitu gigih memprogramkan pembangunan kelistrikan di tanah Papua ini. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, PT PLN Persero menjelaskan hingga tahun 2019, beberapa pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG telah dibangun di beberapa daerah di Papua dan telah mencukupi besaran megawatt yang dimiliki tiap daerah. Jadi khususnya di sistem Jayapura ini, kami ada kelebihan cadangan daya sekitar 50 megawatt. Nah ini tentunya diperuntukkan pembangunan di Jayapura. Jadi kami menyediakan reserve margin ini selain untuk keandalan, juga menyediakan pembangunan. Dari Jayapura, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai penerapan kurikulum Merdeka harus dikaji dengan baik sebelum diimplementasikan. Informasinya pemirsa selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17, Komisi 10 DPR RI menilai penerapan kurikulum Merdeka harus dikaji dengan baik sebelum diimplementasikan. Penerapan kurikulum ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas bagi tenaga pendidik sehingga bisa berjalan dengan optimal. Selengkapnya mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Meskipun digadang-gadang mampu menjawab tantangan di masa depan, Komisi 10 DPR RI menilai
kurikulum Merdeka belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi 10 meminta Kemdikbudristek untuk mengevaluasi satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka sebelum memutuskan implementasi lebih lanjut. Kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek seharusnya menjadi pedoman penting untuk membangun sumber daya manusia yang siap dan handal dalam menerima konsep pembelajaran yang baru. Konsep ini sebenarnya sudah terdapat dalam rencana strategis Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi 10 di daerah istimewa Yogyakarta baru-baru ini mengatakan, perlu adanya persiapan yang matang dari segala aspek sebelum kurikulum Merdeka ini diterapkan. Pasalnya, kurikulum ini rencananya akan merubah drastis paradigma tentang pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar dalam Renstra Kemendikbudristek akan menjadi pedoman bagi pembangunan SDM ke depan demi tercapainya bangsa yang maju. Kurikulum Merdeka sebenarnya harus dilatih dulu karena itu mengubah paradigma. Nah, buat di perkotaan sebenarnya relatif lebih mudah karena mereka udah banyak informasi ya, lebih banyak terpapar informasi-informasi sehingga menyesuaikan adaptasi dan lain sebagainya itu masih bisa. Tapi problemnya kalau di daerah dan di kabupaten misalnya di perbatasan itu akan menyulitkan. Yang berikutnya juga kalau kita lihat makanya kenapa SMP 8 memutuskan nanti nggak sekarang ambil kurikulum merdekanya karena mereka merasa harus siap dulu. Nah, itu kan pelatihan gurunya, kesiapan gurunya, mengubah paradigma pengajaran, metode pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikenali oleh semuanya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Johar Arifin Husin mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar perlu didahului pengkajian yang sangat matang. Selain kesiapan metode pembelajaran, perlu juga adanya upgrading dari tenaga pengajar. Kurikulum Merdeka memang masih jadi tanda tanya bagi kita karena selalu berubah-ubah. Situasi kita sekarang lagi tidak normal. Ya, kita tahu sekarang kan learning loss kita kan luar biasa. Learning loss ini bukan hanya karena Covid. Sebelum Covid kan kita sudah learning loss. Kenapa? Karena guru-guru yang ada tidak pernah di-upgrade. Ya, tidak pernah di-upgrade. Ya, mereka ya apa adanya. Oleh karena mestinya kan ada upgrading. Minimal 2 tahun sekali seluruh guru di-upgrade pengetahuannya, pengetahuan baru, metode-metodenya. Ini kita learning loss yang pertama. Learning loss kedua ya akibat Covid. Nah, mestinya konsentrasi kita bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Bukan buat lagi kurikulum baru, bukan lagi bikin episode-episode. Ini bingung ya. Kita datangi sekolah-sekolah, pada mereka bingung. Belum satu ini udah masuk lagi. Sekarang udah ada 18 episode. Ya bagaimana letihnya para guru ya untuk mengikuti irama permainan-permainan ini. Sehingga akhirnya yang korban adalah para siswa kita. Ya, siswa semakin tidak mengerti lagi masalah-masalah karena mereka udah 2 tahun ini kehilangan pendidikan. Dia kemarin baru kelas 1, sekarang udah kelas 3. Ya, tanpa ada proses yang normal. Ini kan sangat berbahaya. Ya kita harus prihatin dah, mudah-mudahan kita perbaiki dulu learning loss kita ini, barulah kita bicara dengan kurikulum baru. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI menilai Kemendikbudristek perlu membuat tolak ukur atas semua capaian dan opsi penerapan kurikulum yang akan dilaksanakan di semua satuan pendidikan dan mengkaji kembali kebijakan pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan kajian ilmiah yang komprehensif. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Sa'aduddin Jamal menilai program Merdeka Belajar sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun masih sangat sulit untuk diimplementasikan di Indonesia, sebab menurutnya sistem Merdeka Belajar lebih mengadopsi sistem pendidikan Barat. Kalau ini dimerdekakan dan beda-beda, kemudian dari sekolah dasarnya, kemudian ketika kampusnya merdeka, nah ketika mau masuk saja mereka nanti akan sulit karena nggak satu frame gitu dari yang ada. Nah ini perlu ada kajian akademik dan kami belum menerima kajian akademik itu. Jadi memang inilah yang kita harapkan, ada komunikasi intens, uji publik yang cukup baik secara menyeluruh dengan seluruh, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, sehingga nanti akan dapat hasil yang rencana besarnya itu
bisa long term, bisa jangka panjang, bisa lebih visioner gitu, sehingga nggak ganti menteri, ganti program. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar harus memperhatikan keberagaman kompetensi guru, potensi, dan kemampuan peserta didik, kesiapan sarana prasarana, serta kondisi sosiologis, geografis, dan budaya Indonesia. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk mengkaji ulang kurikulum yang baru diterapkan di beberapa sekolah tersebut. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih soal pendidikan, usai jeda berikut ini akan ada wawancara dengan anggota Komisi 10 DPR RI terkait polemik madrasah di rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Tetaplah di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang akan diajukan telah memicu polemik usai tidak adanya frasa madrasah. Bagaimana tanggapan wakil rakyat terkait isu ini? Dan berikut adalah wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi terkait dengan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita telah saksikan bersama diskusi forum legislasi terkait dengan RUU Sisdiknas dan masa depan pendidikan Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Kadafi. Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ngomongin terkait dengan RUU Sisdiknas nih Pak. Draft ini kan sebenarnya belum diterima di DPR seperti yang tadi dibahas, tapi polemik sudah ada Pak, seperti madrasah katanya dihilangkan dan sebagainya. Nah, dari DPR sendiri itu menanggapinya harusnya seperti apa Pak? Ya, memang sekarang dalam 2 minggu ini agak sedikit RUU Sidiknas ini jadi rame di masyarakat, jadi simpang siur datanya, karena memang saya melihat ya draft aslinya belum jelas juga gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya mitra dari Kemendikbud sendiri itu belum punya draft dari RUU Sidiknas tersebut. Nah,
terjadi polemik seperti halnya kehilangan, mungkin ada hilang kata-kata madrasah. Ini kan menjadi kekhawatiran teman-teman pendidikan di bawah Kementerian Agama, di mana kita pahami bersama sekarang ini kan banyak kecemburuan, disparitas yang cukup luar biasa dalam aplikasi proses pendidikan di Kemenak dibandingkan dengan Kemendikbud. Yang di Kemendikbud seperti apa, di Kemenak seperti apa. Apalagi sekarang didorong sekolah-sekolah itu berbasiskan teknologi. Nah, ini juga menjadi semakin membuat gap yang cukup luar biasa pendidikan di bawah Kemenak dan Kemendikbud. Mudah-mudahan kekhawatiran kita bersama bisa cepat terang benderang dan ketakutan di masyarakatnya bisa cepat selesai. Pak, tadi juga di pembahasan, didiskusikan juga dibahas, Pak. RUU Sisdiknas ini sebenarnya tidak perlu terburu-buru, Pak, untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas seperti ini. Nah, seperti itu, urgensinya seperti apa sih, Pak, RUU Sisdiknas ini sendiri, Pak, untuk saat ini, Pak? Ya, RUU Sisdiknas memang secara usia udah cukup lama. Dia udah 19 tahun, kan tahun 2003 dulu. Tentunya juga dalam proses berjalannya undang-undang ini banyak sekali terjadi perubahan, pasal-pasal yang tidak lagi sesuai dengan zamannya. Makanya kalau pendapat seperti halnya Thomas Kahn bahwa suatu teori itu dibuat pada zamannya. Dan jika tidak sesuai maka harus dirubah sesuai pada zaman. Itulah paradigma ilmu pengetahuan. Oleh karena itu saya rasa Undang-Undang Sisdiknas ya sangat relevan jika memang mau dirubah. Tetapi harus dilihat prosesnya harus sesuai, bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Kita pahami bahwa pendapat Plato, tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan satu negara didirikan. Jadi kalau salah dalam tujuan pendidikan sama dengan salah tujuan dari kita bernegara. Nah, ini ya harus kita persiapkan dengan matang, jangan terburu-buru, harus kita lihat, harus kita observasi secara mendalam, menukik ke bawah, kita lihat permasalahan yang ada, dan kita munculkan suatu gagasan baru untuk menjawab tantangan di mana kita sedang menghadapi bonus demografi, masa kemasan bangsa kita. Nah, selain tadi menjawab tantangan, Pak, mungkin terakhir yang sesuai dengan tema RUU Sisdiknas dan masa depan pendidikan Indonesia. Nah, selain itu harapannya untuk RUU Sisdiknas ini untuk masa depan pendidikan Indonesia itu seperti apa, Pak? Tentunya kita menginginkan Undang-Undang Sisdiknas ini bisa menjawab paradigma-paradigma besar dan bisa membawa suatu perubahan baru yang inovatif dan juga kompetitif, dan juga ini menjadi suatu dasar yang cukup bermanfaat untuk loncatan pendidikan di Indonesia. Ya, pemirsa, Bapak terima kasih atas waktunya, Pak ya. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Gaddafi. Terima kasih telah menyaksikan TVR Parlemen. Saya Alfat Rizky, langsung melaporkan dari Media Center DPR RI. Sampai jumpa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda, dan tetap di TVR 17.
Pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama dengan rekan kita Rini Reski. Terima kasih Anggun dan pemirsa TVR Parlemen. Kita bahas headline media online pada hari ini. Yang kali ini membahas soal anggota DPR RI yang meminta pemerintah menggencarkan pemeriksaan hepatitis misterius yang menyerang anak-anak. Di sini bisa kita lihat di beberapa media yang ada di layar kaca. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta pemerintah menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait kemunculan hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak. Di sini menurut Neti, pemeriksaan spesimen mesti gencar dilakukan supaya pemerintah tidak salah mengambil kebijakan dalam mengantisipasi penyakit tersebut. Neti juga mengatakan penjelasan gamblang harus diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak panik tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Di sini pemerintah juga diminta mengantisipasi beredarnya informasi hoaks mengenai penyakit hepatitis. Misalnya, kabar yang menyebut hubungan penyakit ini dengan vaksinasi COVID-19. Baru-baru ini juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan kejadian luar biasa atau KLB terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara hingga saat ini. Dan WHO juga banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius ini. Ya, selanjutnya ada informasi juga nih terkait Biro seputar pro dan kontra perpanjangan libur sekolah Lebaran 2022. Kita juga bisa lihat di beberapa media yang ada di layar kaca. Di sini anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, beranggapan bahwa kebijakan perpanjangan libur sekolah bukan pilihan yang tepat untuk mengurai kemacetan arus balik. Secara tegas Irwan menilai perpanjangan libur sekolah dari 8 Mei hingga 12 Mei 2022 sebagai bukti kegagalan mudik tahun ini. Dan menurutnya kunci kesuksesan arus balik Lebaran 2022 itu ada pada rekayasa lalu lintas. Maka itu pemerintah harus menyiapkan transportasi publik untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi saat arus mudik dan arus balik. Meski demikian, Irwan juga mengapresiasi pelayanan dari Kementerian Perhubungan, Polri, dan juga TNI kepada masyarakat yang mudik tahun ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Saifullah Tamliha, juga turut mengapresiasi keputusan pemerintah melalui Kemendikbudristek yang memperpanjang libur sekolah hingga 12 Mei 2022 tersebut. Namun, Saifullah tetap menyarankan agar proses belajar mengajar dapat tetap berjalan. Caranya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh yang sempat diterapkan setiap sekolah pada saat pandemi COVID-19. Itu tadi headline media kita pada hari ini. Kita kembali ke Anggun. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan kepada Anda virus COVID-19 masih ada dan untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami juga mengucapkan selamat kembali bekerja bagi Anda yang usai mudik Lebaran. Saya Anggun Oktarini beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan undur diri. Sampai jumpa di TVR 17 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan